Leaders, welcome on board. This is your captain speaking, Pidas. Teman-teman, kembali lagi ke section Leads. Jadi, di Leads kali ini ditemani bareng aku. Perkenalkan, nama aku Sabria Dwi Febriani. Kalian bisa panggil aku Dina. Sesuai judul yang udah ada di video ini, aku akan bahas tentang pengabaian emosi. Nah, teman-teman, pernah nggak sih ngerasa diri kalian tuh marah, sedih, kecewa, atau benci? Tapi kalau kalian mengekspresikan hal itu, ada aja yang ngomong kayak, ih, lu kali yang orangnya sensitif. Atau kayak, ah udah gitu aja masa nangis. Nah, kalau kamu udah pernah ngerasain hal itu, dan kamu malah abaikan perasaan itu, tandanya kamu sudah mengalami pengabaian emosi. Teman-teman, tahu nggak sih kalau pengabaian emosi ini jarang banget dibahas? Tapi sebenarnya ini tuh berdampak serius banget untuk mental health kalian loh. Menurut penelitian oleh National Child Traumatic Stress Network, sekitar 78% kasus pengabaian emosi pada masa kecil berkontribusi pada masalah kesehatan mental di masa dewasa, seperti depresi dan kecemasan. Nah, maka dari itu, di video ini aku bakal ngebahas tentang apa itu pengabaian emosi, bagaimana dampaknya kepada mental health di masa sekarang atau nanti, dan yang paling penting gimana cara kita mengatasinya. Oleh karena itu, jangan lupa tonton sampai habis ya. Jadi, pengabaian emosi itu adalah kondisi di mana kebutuhan emosional seseorang itu tidak diakui ataupun dihargai, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Contohnya itu ketika misal kita ingin berbicara atau bercerita kepada orang tua kita, tapi malah orang tua kita malah sibuk. Ataupun contoh yang kedua adalah misalkan pasangan yang ketika mencurahkan isi hatinya malah merasa tidak didengar atau tidak sempatasnya dia bercerita. Menurut Dr. Johnny Sweet, penulis buku Running on Empathy, pengabaian emosi sering sekali tidak terlihat karena bentuknya pasif. Bukan apa yang dilakukan, tapi apa yang tidak dilakukan. Jadi pengabaian emosi ini bukan terkait kondisi fisik atau verbal seseorang, melainkan memang kondisi kebutuhan emosional seseorang yang harusnya terpenuhi. Nah, passengers, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau pengabaian emosi itu dampaknya tuh bakal besar banget ke kesehatan mental kita. Misalnya, pengabaian emosi dari sejak kecil membuat seseorang sulit memahami dan mengelola emosinya dengan baik pada saat dewasa. Contoh dari dampak pengabaian emosi itu, semisal kalau misalkan passengers disenggol orang, passengers langsung marah. Atau kalau macet dikit, passengers langsung marah. Itu salah satu contoh dampak dari pengabaian emosi tersebut. Kenapa? Karena mungkin seseorang yang mengalami pengabaian emosi dari kecil, dia sudah terbiasa untuk mengabaikan emosi dia. Jadi, ketika dihadapkan dengan masalah-masalah kecil tersebut, dia langsung meledak atau kayak marah-marah atau semacamnya gitu. Bahkan dampak dari pengabaian emosi ini mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain ataupun orang yang kita sayang loh. Misalkan kita jadi merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, terus kita jadi merasa selalu insecure, ataupun kita juga sering sekali menarik diri dari sosial. Oleh karenanya, sebelum meledak dadakan, ada baiknya sedikit demi sedikit kita ledakan di diri kita sendiri. Hah? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah meluangkan waktu untuk mengeluarkan timbunan amarah ke tempat yang lebih positif. Langkah pertama adalah menghargai, mengakui, dan mengenali emosi pada diri kamu sendiri. Jangan pernah takut untuk mengakui perasaan kamu, mungkin dari marah, kecewa, ataupun sedih, karena itu adalah hal yang normal. Yang kedua adalah bicara dengan orang yang terdekat. Kalau kamu tidak didengar, cobalah kamu ungkapkan perasaan kamu itu dengan orang terdekat kamu. Misalnya, aku butuh didengar, ini penting buatku. Jangan takut untuk jujur. Yang ketiga, kalian bisa membuat suatu jurnal atau cerita keseharian kalian. Jadi kalian mengekspresikan perasaan sedih, kecewa, dan bahagia teman-teman di jurnal tersebut. Misalnya,
hari ini aku sangat senang, atau misalnya hari ini aku sangat sedih. Kalau kamu merasa sulit untuk mengatasinya sendiri, jangan pernah ragu untuk mencari psikolog atau konselor. Mereka pasti akan bisa membantu kamu dan pastinya mencari jalan yang terbaik untuk kamu. Yang kelima adalah berbaik hatilah kepada diri kamu sendiri. Jangan pernah menghakimi perasaan kamu atau kamu denial banget sama perasaan kamu sendiri. Jangan pernah insecure, tetap percaya diri dan melakukan hal-hal yang positif untuk kedepannya. Nah, itu dia penjelasan pengabaian emosi dari aku. Pengabaian emosi ini mungkin terlihat sangat sepele, tapi dampaknya sangat besar loh untuk kedepannya. Jangan takut untuk mengakui dan memahami perasaan diri kamu sendiri atau membantu orang lain yang merasa diabaikan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya Peacenger, di like dan komen. Bye-bye Peacengers!